Selanjutnya dari ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra. Buya, saya ingin bertanya, bagaimanakah hukum Islam terhadap orang yang bergelut di dunia seni, walau dalam konteks melestarikan budaya? Bagaimana sudut pandang Islam sebenarnya terhadap seni? Baik, seni adalah keindahan. Orang yang tidak punya seni, jiwa seni adalah orang yang cacat mentalnya. Cuman seni harus dipilah. Seni kalau tidak berbatas ngaco. Ada orang seni jorok menggambar orang telanjang, itu seni sakit. Seni itu, ada seni harus ada aturannya dong. Jadi seni itu adalah keindahan. Seni itu perlu dalam segala sesuatu. Anda perlu seni. Ada seni keindahan. Dalam menyusun desain baju pun harus ada seninya kok. Dalam menulis ada seninya. Kaligrafi seni, yang indah seni. Tapi harus ada rambu-rambunya dong. Nah, jadi seni itu bukan dilarang. Hadroh adalah seni. Tapi yang dilarang adalah di saat zatnya adalah menjerumuskan. Misalnya tadi gambar-gambar orang telanjang, gambar orang berhubungan, itu kan membangkitkan syahwat, jelas itu kotor. Atau seni misalnya yang sudah jelas-jelas dilarang oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah musawwirin. Misalnya kalau gambar sendiri adalah gambar yang mujassad berbentuk. Kalau gambar sendiri nanti ada 5 pembahasan. Gambar yang mutlak boleh ada, mutlak halal, baik berbentuk atau tidak berbentuk, yaitu gambar yang tidak bernyawa. Anda boleh menggambar yang tidak bernyawa, biarpun bentuknya kayak patung pohon, patung gunung, boleh, patung rumah, boleh. Akan tapi yang kedua adalah haram mutlak. Haram mutlak adalah gambar dari yang bernyawa yang berbentuk patung, mutlak haram. Mutlak haram. Semoga anda anak-anak anda nanti bisa jadi bupati, amin, yang soleh. Nurunkan patung-patung yang ditempelin di mana-mana, diganti dengan sesuatu yang islami. Dan saya tidak menyalahkan Pak Bupatinya kok. Wong Pak Bupati itu diangkat, itu patung sudah ada kok, iya kan enggak? Saya tidak menyalahkan Pak Bupati, dan kemudian Pak Bupatinya juga belum tentu tahu kalau itu haram, kan begitu. Makanya saya pengen anak-anak anda nanti sadar masalah ini. Maka saya juga tidak mencaci dan mengolok. Bahkan itu pun juga ada dalil seni kok. Karena dia membuat seni, di simbol kota-kota kan ada binatang-binatang. Dia menganggap itu seni. Karena tidak bisa disalahkan orang tersebut. Karena dia berhujah seni dan dia belum belajar agama. Kalau belajar agama tidak mungkin dia. Maka anda pun jangan suka mencaci maki orang, gampang-gampang nyaci maki. Nanti saja insya Allah pelan-pelan berubahnya. Gambar berbentuk hukumnya haram. Yang berbentuk dari bernyawa. Yang ketiga adalah ini seni ya, seni rupa ya, saya bicara seni rupa. Jadi batik baju boleh. Ini adalah seni juga. Siapa yang mengatakan haram? Tidak ada haram. Maka ada rambu-rambunya. Yang ketiga adalah gambar dari sesuatu yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Lukisan yang bernyawa tidak berbentuk, asalkan tidak ada membangkitkan syahwat, tidak menunjukkan caci maki ke orang. Kalau merendahkan orang haram. Misalnya gambar seseorang, tetangga anda ada gambar, ada kambing di atasnya, diinjak-injak, kan menghinakan. Jadi maknanya harus maknanya benar. Maka dari gambar dari sesuatu yang bernyawa, yang tidak ada unsur porno, unsur merendahkan, unsur melecehkan, maka halal. Kebanyakan orang mengatakan boleh, biarpun sebagian mengatakan haram karena bentuk bernyawa. Tapi yang ketiga, yang keempat adalah dari gambar yang pertama yang tidak bernyawa mutlak ya, mohon maaf, yang tidak bernyawa mutlak halal. Yang kedua bernyawa dan berbentuk mutlak haram. Yang ketiga bernyawa tidak berbentuk, maka kebanyakan ulama mengatakan, ada ulama sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan haram. Lukisan dari binatang, lukisan manusia, asalkan tadi ada kehormatan. Yang keempat adalah gambar yang tidak berbentuk dari yang tidak bernyawa, jelas boleh. Yang tidak berbentuk dari tidak bernyawa, gambar bunga dan sebagainya, itu seni juga. Yang kelima adalah
ini fotografi. Sebenarnya yang keempat, fotografi. Fotografi adalah ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kebanyakan mengatakan boleh, lagi-lagi tidak membuka aurat, tidak menunjukkan sesuatu yang mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Allah, yaitu aurat. Itu adalah fotografi. Nanti ada tambahan yang terakhir adalah boleh dari binatang yang berbentuk tapi hanya untuk mainan anak kecil, boneka-boneka. Jadi Anda boleh beli boneka untuk putra Anda, tapi Anda Pak nggak boleh belikan boneka buat istri Anda. Memang istri Anda umur 2 tahun. Nah ini haram. Jadi kalau istrimu masih umur 3 tahun boleh. Anda punya istri, hadiahnya adalah boneka. Istrinya sudah mbok-mbok begitu dibelikan boneka, nggak boleh, hukumnya haram ya. Ini masalah hukum. Seni. Kemudian yang lain lagi. Jadi semua seni. Seni adalah dari seni yang didengarkan, musik. Ini babnya beda lagi. Tidak semua alat musik diharamkan, luas sekali. Ada alat musik yang diharamkan adalah jika alat musik itu menjadi kebiasaan orang fasik. Siapapun yang menyuarakan alat musik tersebut terkenang dengan kefasikan. Sehingga disebutkan dalam hadis, sayati ala ummati yuhillunal khamra wal hirra wal ma'azif. Akan datang suatu ketika pada umatku, mereka itu menghalalkan minuman keras dan perzinaan dan ma'azif. Ma'azif itu apa? Ma'azif sebagian mengatakan alat musik. Apakah semua alat musik diharamkan? Oh tidak. Sebagian alat musik boleh, buktinya ada rebana yang Anda pukul setiap saat, itu adalah halal. Lalu ma'azif di sini apa? Di situ disebutkan oleh para ulama, dijelaskan panjang ya masalah seni. Yang pertama adalah lihat, sayati akan datang suatu ketika pada umatku mereka menghalalkan zina, menghalalkan khamr. Dua ini jelas, khamr sama zina haram pada dasarnya. Maka jika ada orang menghalalkannya, dosa besar, murtad. Ma'azif ini tidak pernah ada larangan sebelumnya. Maka para ulama mengatakan bahasanya, kenapa kok ma'azif alat musik disebutkan di sini, dijejer sama khamr sama zina? Maka yang diharamkan jelas-jelas adalah alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi orang minuman keras dan berzina. Itulah kebiasaan orang fasik. Jadi bukan semua alat musik. Nanti pada dasar akhirnya seperti itu. Ini pembahasan panjang lebar. Tapi secara umum bahasanya, yang solehah yang bertanya, seni adalah keindahan. Orang tidak punya seni adalah cacat mentalnya. Seni bercinta dengan suami pun ada seninya, dengan istri ada seninya. Jangan lempeng-lempeng deh sama suami. Assalamualaikum istrinya. Ada ya. Saya ngomongnya pelat-pelat dikit deh. Bangunin suami, bangun cayang gitu loh kan gitu. Jadi ada seninya apa-apa. Orang tidak punya seni, cacat mentalmu. Seni itu indah. Baik. Ini saja, Allah alam bisawab. Panjang ya, mohon maaf ini karena ini masalah hukum, mohon ini hanya potongan-potongan. Nanti rincian tentang musik dan sebagainya babnya beda. Itu perlu. Jadi seni adalah sah asalkan ikut rambu-rambu syariat Islam. Allah alam bisawab.